Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan kultum malam ini saya akan menyampaikan dari ayat yang kemarin sedikit saya singgung, yaitu surah At-Dukhan, ayatnya surah Fatir ayat yang ke-29. Surah Fatir ayat yang ayatnya adalah ayat yang ke-10. Ini masih ada kaitannya dengan Mi'raj. Di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, siapapun yang menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya adalah milik Allah. Falillahil 'izzatu jami'a. Kemudian selanjutnya, kepadanya lah, yakni kepada Allah akan naik perkataan-perkataan yang baik. Di antara perkataan yang baik itu adalah ketika kita berzikir di dalam sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Isi dari sholat itu tak lain dan tak bukan adalah memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal amalus shalihu yarfa'uh, dan amal kebajikan Allah akan mengangkatnya. Jadi yang terangkat naik ke langit itu adalah al-kalimut thayyib, perkataan atau kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu adalah terkumpul di dalam bacaan sholat. Maka dikatakan oleh para ulama, as-sholatu mi'rajul mukmin, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Jadi apapun kualitas sholat kita, ya kan, khusyuk itu kan nilai plus dan itu prioritas. Namun ketika kita Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, kemudian sami'allahu liman hamidah, subhana rabbiyal azim, dan seterusnya, itu adalah kalimat-kalimat yang baik yang naik, dan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nah, kemudian langit itu senang. Langit itu senang apabila kalimat-kalimat yang indah, yang baik itu naik. Berbeda keadaannya yang dialami oleh orang-orang kafir di dalam surah At-Dukhan ayat yang ke-29. Ini menceritakan tentang Fir'aun, yakni dari ayat 25, terjemahnya adalah betapa banyak taman-taman mata air yang mereka tinggalkan, juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah, dan kesenangan-kesenangan dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Kemudian, fama bakat alaihimus samaa'u wal ardh wa ma kanu munzirin. Ayat 29, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu. Mereka itu siapa? Mereka di sini dalam konteks ayat ini adalah Fir'aun dan para pengikutnya dan orang yang semisal, yakni orang yang kafir durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mereka mati itu bumi langit itu enggak sedih, bahkan senang. Tapi kalau jamaah Masjid Nurul Ikhlas salah satunya ada yang meninggal dunia, nangis itu yang namanya langit bumi. Kenapa? Karena setiap hari itu ada kebaikan yang naik. Jadi penjaga langit itu senang, Pak Pri. Senantiasa dapat parsel, senantiasa lewat kebaikan-kebaikan, senang. Nah sebaliknya, orang kafir itu mulai dari
lahir sampai mati itu hanya keburukan dan kekufuran itu yang naik. Kan gedek itu ibarat manusia itu gedek. Harusnya kebaikan, namun yang naik malah keburukan. Bosen Mas Toto ya, nyatet ya, kalau yang dicatat cakep, ini yang dicatat sesuatu yang nggak mengenakan. Ternyata malaikat itu juga punya perasaan. Malaikat itu punya perasaan. Ini saya kaitkan, makanya kita jagalah seemosi apapun, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang nggak benar. Di dalam hadis Sahih Bukhari itu dijelaskan ada kakak beradik di samping baginda Nabi lagi bercengkrama lah, terus agak diskusi, terus debat, akhirnya ngumpat. Yang tadinya ada malaikat yang nimbrung, gara-gara ada yang ngumpat, malaikat itu menyingkir. Tadi selama kalian masih berdiskusi dengan normal, kurang lebih seperti itu makna hadisnya. Aku melihat malaikat ketika di antara kalian saling mencaci, itu malaikat kabur. Maka dari itu doa yang mustajabah kata para ulama, nggak usah capek-capek Bang Ipin. Yang penting kita jaga mulut aja. Nanti ketika kita butuh, tinggal doa aja. Pak Del kan udah nabung kebaikan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, man dzakarani fis sarra dzakartuhu fid dharra. Siapa yang mengingat aku dalam keadaan lapang, maka aku akan mengingatnya, yakni akan mengabulkan doanya ketika dalam keadaan sempit. Tuh, tahan aja. Nanti ketika nahan itu nggak gampang loh Mas. Main bola antara nyerang dan bertahan itu sama-sama sulit. Apa sulit nyerang, apa sulit bertahan itu? Ayo, ya kan? Kang Sihun, pemain bola, tim antara nyerang sama bertahan itu susah mana? Bertahan atau sama saja? Kan kayak gitu. Nahan gempuran hawa nafsu itu nggak gampang. Tapi kalau kita mampu, insya Allah akan dapat nilai plus ketika kita berdoa. Doanya itu akan mudah dikabulkan oleh Allah, diamini oleh malaikat. Mudah-mudahan mulai dari awal ya Pak Pri, takbir kita, zikir kita di dalam sholat dan di luar sholat berangkat dari hati yang tulus ikhlas karena Allah, kita dicintai oleh malaikat dan catatan kebaikan kita banyak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.